Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Bina Sarana Informatika kelas 644D01 semester keempat ingin menyampaikan bahwa tujuan kami membuat video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas PBL mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Sindeli Markinanti, SSI, MSI. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan cara melakukan uji statistik dari data kuesioner yang kami peroleh menggunakan aplikasi SPSS versi 31.0.2.0. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Saputra dengan NIM 64241319. Perkenalkan, nama saya Fernando Bayu Christian Natani dengan NIM 64241594. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tama Gifari dengan NIM 64241489. Perkenalkan, nama saya Olga Gisela Tera Kusuma dengan NIM 64241687. Perkenalkan, nama saya Syara Syahira dengan NIM 64241348. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian konsisten dan dapat dipercaya dalam mengukur suatu variabel. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke cara pembuatan dari uji reliabilitas. Yang pertama-tama kalian perhatikan analyze, lalu kalian klik analyze. Jika sudah, kalian bisa klik scale, lalu ke bagian reliability analyze. Jika sudah, kalian bisa ngeblok indikator pertanyaan dari P1 sampai P3, variabel X1 ke sebelah kanan, lalu kalian pindahkan ke sebelah kanan, dan kalian bisa klik OK. Jika sudah, nanti hasil dari uji reliabilitas dari variabel X1 akan muncul berupa tabel reliability statistik dengan dua kolom, yaitu Crouch-Base alpha dan number of item. Crouch-Base alpha-nya itu sebesar 0,850 dan number of items-nya itu sebesar 3. Dari pernyataan tersebut, uji reliabilitas variabel X1-nya itu bersifat reliable dikarenakan ketentuan dari uji reliabilitas Crouch-Base alpha-nya itu hanya sebesar 0,60. Lalu selanjutnya kalian bisa melakukan dengan cara yang sama untuk variabel X2-nya. Kalian bisa klik analyze, lalu kalian ke bagian scale, lalu kalian klik reliability analyze. Kalian bisa reset karena tadi memakai variabel X1. Nah, kalian blok lagi indikator pertanyaan P1 sampai P3-nya untuk variabel X2, lalu kalian bisa klik OK. Nanti akan muncul hasil dari uji reliabilitas variabel X2. Crouch-Base alpha-nya itu sebesar 0,573, yang dimana itu kurang dari 0,60. Maka bersifat tidak reliable dikarenakan terdapat masalah di indikator P2-nya, dan kalian bisa langsung mengeliminasi indikator tersebut dengan cara klik transform, lalu kalian klik compute variable, isi target variable dengan total X2 dan numeric expression. Kalian bisa isi X2 P1 ditambah X2 P3 dikarenakan yang bermasalah hanya indikator pertanyaan dari P2. Jika sudah, kalian bisa mencoba kembali untuk variabel X2-nya. Kalian bisa klik analyze, terus pilih scale, lalu pilih reliability analyze. Nah, bedanya di sini kalian hanya memasukkan indikator P1 dan P3-nya saja karena P2-nya bermasalah. Lalu kalian bisa klik OK. Jika sudah, nanti akan keluar uji reliabilitas yang baru. Crouch-Base alpha-nya sebesar 0,627, tetapi number of items-nya berkurang sebesar 2 dikarenakan
Itu tadi eliminasi indikator pertanyaan. Lalu kalian bisa melanjutkan untuk mencari variabel X3-nya dengan cara yang sama. Kalian klik Analyze, lalu kalian klik Scale, dan kalian klik Reliability Analyze. Kalian bisa reset dan ngeblok kembali untuk indikator pertanyaan P1 sampai P3 variabel X3, lalu kalian pindahkan ke kanan ke kotak items, lalu kalian klik OK. Nanti akan muncul hasil dari uji reliabilitas variabel X3, yaitu cross-path alpha-nya sebesar 0,808 dan number of items-nya sebesar 3. Lalu kalian bisa mencoba kembali untuk variabel Y-nya. Kalian bisa klik Analyze, kalian klik Scale, lalu klik Reliability Analyze, terus kalian klik Reset karena menggunakan variabel yang berbeda tadi. Lalu kalian blok indikator P1 sampai P3 variabel Y, lalu kalian klik OK. Nanti akan muncul hasil dari uji reliabilitas variabel Y, itu cross-path alpha-nya sebesar 0,619. Uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data atau residual berdistribusi secara normal. Cara pembuatan uji normalitas metode grafik. Pertama, menggunakanlah data yang sudah diinput sebelumnya. Perhatikan bagian atas, lalu klik Analyze, klik Regression, dan klik Linear. Setelah itu akan muncul Linear Regression dan muncul kotak-kotak dialog. Pindahkan variabel total X1, X2, dan X3 ke kolom independen, dan variabel total Y ke dependen. Perhatikan bagian kanan, klik Plots, pindahkan dependen ke kolom Y, dan regresi ke kolom X. Centang histogram dan normal probability plot. Klik Continue, lalu OK. Nanti akan muncul histogram dan normal probability plot. Pada hasil kelompok kami menunjukkan bahwa histogram berbentuk seperti kurva lonceng dan normal probability plot titik-titiknya menyebar pada garis diagonal. Uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov. Pertama, gunakan data yang diinput sebelumnya. Perhatikan bagian atas, lalu klik Analyze, klik Regression, dan klik Linear. Setelah itu akan muncul Linear Regression dan muncul kotak-kotak dialog. Pindahkan variabel total X1, X2, dan X3 ke kolom independen, dan variabel total Y ke dependen. Perhatikan bagian kanan, klik Save pada kotak residual, klik Standardize, lalu klik Continue, dan OK. Jika sudah, nanti di data view akan muncul variabel baru ZRS1. Selanjutnya, pilih Analyze, Non-Parametric Test, dan Legalisi Dialog, lalu sampel 1 KS. Selanjutnya, muncul kotak One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Pindahkan Standardized Test Residual atau ZRS1, lalu centang normal pada kolom Test Distribution, lalu klik OK. Jika sudah, muncul hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov. Perhatikan pada bagian assumption atau dua telet. Pada penelitian kami, nilainya 0,192 yang lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan berdistribusi secara normal. Uji multikolonialitas. Tujuannya, menggunakan uji ini untuk melihat apakah variabel bebas dalam regresi linear berganda tidak ada hubungan dalam mempengaruhi variabel terikat. Cara pembuatan uji multikolonialitas. Pertama, gunakan data yang sebelumnya, klik Analyze, Regression, dan Linear. Setelah itu muncul kotak regresi linear. Pindahkan variabel X1, X2, dan X3 ke kolom independen dan Y ke dependen. Lalu perhatikan di sebelah kanan, klik Option, lalu centang Estimates, Model, Fit, Parts, and Particle Collection. Dan Coloniality Diagnostic. Lalu klik Continue dan OK. Jika sudah, maka akan muncul hasil multikolonialitas. Perhatikan bagian tabel tolerance dan FIF. Kami mendapatkan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF-nya kurang dari 10. Maka, uji multikolonialitas yang kami lakukan tidak ada gejala multikolonialitas sehingga tidak ada hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi
variabel terikat. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan apa itu uji heteroskedalisitas. Uji heteroskedalisitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Baik, kita selanjutnya akan masuk ke cara pembuatan dari uji ini. Dan dari pembuatan uji heteroskedalisitas ini terbagi dua, ada metode grafik, ada metode Glaser. Di sini kita akan masuk ke cara pembuatan metode Glaser. Lanjut, kita masuk ke pembuatannya dari data SPSS yang sudah kita buat. Di sini saya akan menunjukkan cara pembuatan dari metode Glaser. Lalu masuk ke klik analyze, lalu regression, lalu klik linear, lalu pindahkan total X1 hingga X3 ke kolom independent dan Y ke kolom dependent. Lalu klik tombol save, pilih Aster der DZ di kolom residual, abaikan yang lain, lalu klik continue dan klik OK. Lalu variabel baru akan muncul di data view yaitu res. Lalu klik transform. Pada kotak dialog komputer variable, isi kolom target variable dengan abraced. Lalu ini numeric expression dengan ABS dalam kurung res 1. Lalu kita ketik sebentar. Ketika sudah kita buat, lalu klik OK. Lalu pada data view akan muncul variabel baru yaitu abraced. Untuk analisa, klik analyze, regression, linear, lalu masukkan tadi ya total X1, X3 yang kita sudah masukkan ke independent, lalu yang baru tadi abraced kita masukkan ke independent, lalu kita abaikan yang lain, lalu klik OK. Jika sudah, nanti akan muncul hasil dari uji heteroskedalisitas metode Glaser, yaitu table coefficients. Nah, ketika sudah muncul metode table coefficients di SPSS di sini, saya akan menjelaskan dari table di sini. Nah, dari table coefficients di sini menunjukkan bahwa tidak ada tanda heteroskedalisitas. Karena apa? Karena setiap variabel nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Lalu untuk X1 lokasi usaha pada signifikannya yaitu 0,958. Lalu untuk X2 nya yaitu kualitas produk pada signifikannya 0,96. Untuk X3 yaitu jam operasional pada signifikannya yaitu 0,260. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke cara pembuatan uji heteroskedalisitas metode grafik. Selanjutnya kita gunakan data yang sudah ada tadi, lalu klik analyze, lalu regression, kita klik linear,
Setelah sudah, pindahkan total X1 hingga X3 ke independent, lalu yang Y ke kolom dependent. Lalu setelah itu klik tombol plots di sini. Setelah itu pindahkan spreadsheet ke kolom Y dan zipred ke kolom X. Abaikan yang lain, klik continue, lalu OK. Jika sudah, nanti akan muncul hasil dari uji heteroskedalisitas metode grafik, yaitu tabel scatterplot. Lalu pada grafik di sini, merupakan uji heteroskedalisitas menggunakan metode grafik. Metode tersebut menunjukkan bahwa data tidak terjadi heteroskedalisitas. Karena apa? Karena yang pertama, titik menyebar secara acak. Yang kedua, tidak membentuk pol tertentu. Yang ketiga, tidak membentuk garis. Yang keempat, tidak mengerucut dan melebar. Dan yang terakhir, penyebaran ada di atas dan di bawah angka 0. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda adalah alat untuk melihat pengaruh dan arah hubungan. Lalu selanjutnya, kita akan menunjukkan cara pembuatan uji regresi linear berganda. Pertama-tama, kita akan menggunakan data yang sudah ada atau kita sudah buat di SPSS. Langkah pertama, kita untuk analisa, klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Setelah itu muncul kotak dialog linear regression. Pindahkan total X1 hingga X3 ke kolom independent dan Y ke kolom dependent. Lalu klik tombol statistik yang ada di sebelah kanan. Pada kotak dialog statistik, centang estimates, modal fit, dan R, square change. Lalu abaikan yang lain, klik continue, dan klik OK. Jika sudah uji regresi linear berganda, akan muncul berupa tabel coefficients di SPSS. Dari tabel coefficient di sini dapat diketahui positif 6,236 untuk konstanta unstandardized coefficients beta uji regresi linear seperti terlihat di atas. Nilai konstanta menunjukkan bahwa apabila variabel lokasi usaha X1, kualitas produk X2, dan jam operasional X3 dianggap bernilai 0, maka nilai variabel dependent Y sebesar 6,236. Nilai ini merupakan nilai dasar sebelum dipengaruhi oleh ketiga variabel independent. Lalu konstanta lokasi usaha X1 sebesar 0,188. Artinya, setelah peningkatan satuan pada lokasi usaha akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,188.
dengan asumsi variabel lain tetap. Coefficients bernilai positif menunjukkan bahwa lokasi usaha memiliki pengaruh positif terhadap Y. Lalu untuk coefficients kualitas produk X2 sebesar 0,424. Artinya, setiap peningkatan satuan pada kualitas produk akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,424 dengan asumsi variabel lain. Tetap, nilai ini merupakan koefisiens terbesar, sehingga kualitas produk menjadi variabel yang paling dominan mempengaruhi Y. Lalu selanjutnya, koefisien jam operasional atau X3 sebesar 0,029. Artinya, setiap peningkatan satuan pada jam operasional akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,029 dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien positif menunjukkan bahwa jam operasional juga berpengaruh positif terhadap Y, meskipun pengaruhnya paling kecil dibanding variabel lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji koefisiensi determinasi. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen atau X dalam menjelaskan variasi variabel dependen atau Y. Selanjutnya, uji koefisien determinasi juga dibagi menjadi dua, yaitu uji koefisien determinasi parsial dan uji koefisien determinasi simultan. Uji koefisien determinasi parsial. Koefisien determinasi parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau kemampuan masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen secara individual. Lalu, uji koefisien determinasi simultan. Koefisien determinasi simultan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Setelah itu klik analis, lalu regression, lalu linear. Lalu setelah itu muncul kotak dialog, masukkan X1, X2, dan X3 ke kolom independen dan Y ke kolom dependen. Setelah itu klik tombol statistik di sebelah kanan, kemudian centang opsi part and partial correlation, lalu continue dan OK. Jika sudah, nanti akan muncul uji koefisien determinasi parsial akan muncul berupa tabel koefisien. Selanjutnya saya akan membahas cara pembuatan uji koefisien determinasi simultan. Yang pertama, pakai data yang sudah ada, lalu klik analis regression, lalu klik linear. Setelah itu muncul kotak dialog, masukkan X1, X2, dan X3 ke kolom independen dan Y ke kolom dependen. Setelah itu klik statistika di bagian kanan, kemudian centang opsi model fit, lalu klik continue dan OK. Jika sudah, nanti akan muncul uji koefisien determinasi simultan akan muncul berupa tabel model summary, yaitu pada kolom R square atau R2 atau adjust R square. Untuk pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari lokasi usaha X1, kualitas produk,
atau X2 dan jam operasional X3. Sedangkan variabel dependen adalah keputusan pembelian konsumen atau Y. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk uji T dan uji F. Untuk uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka variabel berpengaruh signifikan. Sebaliknya, jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, dapat juga dilihat dari perbandingan antara T hitung dan T tabel. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka variabel berpengaruh signifikan. Namun, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka variabel tidak berpengaruh signifikan. Dan di sini saya akan memberikan tutorial untuk mencari hasil uji T tabel koefisien, uji T tabel koefisien, dan uji F tabel ANOVA. Lalu setelah data tersedia di SPSS, kita bisa klik Analyze, lalu ke Regression, lalu klik Linear. Kemudian teman-teman bisa masukkan total X1, total X2, dan total X3 kepada kolom independen. Sedangkan untuk total Y, teman-teman bisa masukkan ke kolom dependen. Setelah itu, teman-teman bisa klik statistik, centang estimates, model fit, dan R-square change. Lalu teman-teman bisa klik continue dan OK. Bisa kita lihat untuk output yang muncul kemudian digunakan untuk membaca hasil uji T pada tabel koefisien dan uji F pada tabel ANOVA. Sebelum kita masuk dan menganalisis tabel koefisien untuk nilai T tabel, kita harus mencari T tabelnya terlebih dahulu. Nilai T tabel diperoleh dengan rumus DF sama dengan N kurang K kurang 1. Yaitu N kita 30 responden, lalu K untuk variabelnya kita memiliki independen variabel 3, X1, X2, dan X3, lalu dikurang 1, dan hasilnya mendapatkan 26. Dengan tarif signifikan 0,05 dan uji dua arah, maka nilai T tabel adalah 0,025 dengan DF 26 sehingga diperoleh T tabel yaitu sebesar 2,056. Lalu dapat kita lihat pada variabel lokasi usaha X1 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,147. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Selain itu, nilai T hitung sebesar 1,496 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,056. Berdasarkan hasil tersebut, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, meskipun koefisien regresi bernilai positif. Pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Lanjut, untuk pada variabel kualitas X2 diperoleh signifikansi sebesar 0,204. Nilai ini juga lebih besar dari 0,05. Nilai T hitung sebesar 1,302 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,056. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemudian, pada variabel operasional atau X3, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,848. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05.
Selain itu, nilai T hitung sebesar 0,194 lebih kecil dari T tabel 2,056, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, jam operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan hasil uji T tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel lokasi usaha, kualitas produk, dan jam operasional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pembelian konsumen. Hal ini terlihat dari seluruh signifikansi yang lebih besar dari 0,05 dan seluruh nilai T hitung yang lebih kecil dari T tabel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji F atau uji simultan. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini, uji F digunakan untuk melihat pengaruh lokasi usaha, kualitas produk, dan jam operasional secara bersama-sama terhadap kepuasan atau keputusan pembelian konsumen. Dasar pengambilan keputusan hampir sama, yaitu Dasar pengambilan keputusannya hampir sama, yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, dapat juga dilihat dari nilai F hitung. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel independen berpengaruh secara simultan. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak berpengaruh secara simultan. Sebelumnya kita harus mencari F tabelnya terlebih dahulu. Nilai F tabel diperoleh dengan DF 1 sama dengan K, yaitu 3, dan DF2 sama dengan N kurang K kurang 1, yaitu 26. Dengan tarif signifikan 0,05, maka diperoleh F tabel sebesar 2,98. Berdasarkan tabel ANOVA ini, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,075. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Selain itu, nilai F hitung sebesar 2,588 lebih kecil dari F tabel sebesar 2,98. Dengan demikian, H0 diterima, HA ditolak. Artinya variabel lokasi usaha, kualitas produk, dan jam operasional secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Jadi, kesimpulannya dari pengujian hipotesis ini adalah bahwa secara parsial, semua simultan variabel lokasi usaha, kualitas produk, dan jam operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.